Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Iwayan Nukalantara, MSI, PhD. Dan yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Pribadi. Dan di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Risiko Siklus Bisnis Diversifikasi Pendapatan terhadap Capital Buffer. Studi empiris pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dalam penelitian ini. Bank sebagai institusi keuangan menghadapi berbagai macam risiko yang berpotensi mengganggu fungsi dari bank. Oleh karenanya, Basel Committee on Banking Supervision atau BCBS membentuk standar yang disebut dengan Basel 1, 2, dan 3 yang bertujuan untuk membentuk jaring pengaman terhadap risiko kontingensi dengan mensyaratkan bank untuk memegang modal yang cukup atau dapat disebut dengan capital buffer. Adapun sejak tahun 2015 hingga 2019, rasio pemenuhan kewajiban modal minimum bank umum di Indonesia selalu stabil berada di atas angka 20%. Selain faktor risiko, pengelolaan capital buffer selama siklus bisnis semakin penting untuk memperkuat stabilitas keuangan sistem perbankan. Oleh karenanya, pada kesepakatan Basel III, bank dituntut untuk membuat modal tambahan yang disebut dengan countercyclical buffer, yang bertindak sebagai penyangga apabila terjadi pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan selama ekonomi bertumbuh dan berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Di sisi lain, regulasi kecukupan modal mendorong bank untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan berbasis fee atau non-bunga. Adapun tingkat capital buffer masing-masing bank berbeda-beda sesuai dengan karakteristik masing-masing bank, yaitu ekspektasi risiko, ukuran perusahaan, dan tahap fluktuasi ekonomi. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah risiko berpengaruh terhadap capital buffer? Yang kedua, apakah siklus bisnis berpengaruh terhadap capital buffer? Yang ketiga, apakah diversifikasi pendapatan berpengaruh terhadap capital buffer? Berikutnya saya akan menjelaskan landasan teori dalam penelitian ini. Yang pertama adalah fungsi dan peran bank. Bank adalah pemegang peran penting dalam perekonomian, dan memahami berbagai peran yang bank mainkan dalam sistem keuangan adalah salah satu isu utama dalam kerangka teoritis ekonomi dan keuangan. Selanjutnya adalah moral hazard. Situasi moral hazard terjadi ketika pembuat keputusan bukanlah pihak yang menanggung biaya penuh jika keputusan yang diambil tidak berjalan dengan baik. Dalam konteks pengambilan risiko dan peluang, bank tidak memanfaatkan capital leverage dengan baik, sehingga moral hazard sering digambarkan sebagai alasan bank mengambil risiko yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah chattel value, atau sering juga disebut dengan franchise value, yang berpendapat bahwa bank akan kehilangan sesuatu ketika terjadi kegagalan atau kebangkrutan, yaitu potensi keuntungan di masa yang akan datang. Sehingga semakin besar nilai franchise, bank semakin termotivasi untuk menurunkan risiko yang mereka ambil dan mempertahankan tingkat capital buffer mereka, sehingga rasio kecukupan modal tidak berada di bawah peraturan yang diregulasikan. Selanjutnya adalah capital buffer. Capital buffer adalah kondisi ketika modal terhadap aset tertimbang menurut risiko melebihi modal minimum yang telah ditetapkan oleh regulator. Menahan modal yang lebih tinggi akan mengarah pada peningkatan efisiensi serta sebagai usaha untuk melindungi bank dari krisis, risiko gagal bayar, dan kebangkrutan. Selanjutnya adalah risiko, yang didefinisikan sebagai peristiwa yang tidak pasti yang dapat menyebabkan kerugian. Dari sudut pandang regulator, bank dengan portofolio risiko yang tinggi seharusnya memegang capital buffer yang lebih besar. Adapun risiko ditemukan berpengaruh positif terhadap capital buffer, sehingga bank menaikkan dan menurunkan capital buffer yang dimiliki sesuai dengan kenaikan dan penurunan pada risiko. Selanjutnya adalah siklus bisnis. Pengelolaan capital buffer selama siklus bisnis semakin penting. Ketika ekonomi bertumbuh, bank mengambil proyek berisiko dan disertai dengan memburuknya penyangga modal, sehingga menyebabkan risiko meningkat dan memberikan kerugian yang besar ketika terjadi goncangan keuangan. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya menemukan bahwa siklus bisnis berpengaruh negatif terhadap capital buffer. Yang terakhir adalah diversifikasi pendapatan. Diversifikasi pendapatan dapat didefinisikan sebagai ketergantungan bank
pada berbagai macam sumber pendapatan kecuali pendapatan bunga. Tingkat diversifikasi dari struktur pendapatan yang tinggi akan menurunkan volatilitas dari keuntungan bank, sehingga menurunkan risiko operasional bank dan mendorong bank untuk menurunkan capital buffer. Penelitian-penelitian sebelumnya menemukan bahwa diversifikasi pendapatan berpengaruh negatif terhadap capital buffer. Berdasarkan landasan teori dan studi terdahulu, hipotesis dalam penelitian ini antara lain, pertama, berbunyi, risiko berpengaruh positif terhadap capital buffer. Yang kedua, siklus bisnis berpengaruh negatif terhadap capital buffer. Yang ketiga, diversifikasi pendapatan berpengaruh negatif terhadap capital buffer. Berikutnya adalah jenis sumber data dan sampel. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal explanatory. Adapun data yang digunakan adalah data keuangan tahunan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yang diperoleh melalui situs Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, dan Pusat Kajian Data Pasar Modal Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Adapun dalam ketentuan sampel, penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, di mana berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan diperoleh sebanyak 48 bank sampel. Berikutnya adalah definisi operasional variabel. Variabel dependent yaitu capital buffer diukur dengan mengurangi capital adequacy ratio dengan kewajiban modal minimum yang telah ditetapkan oleh regulator. Adapun variabel independent risiko diukur dengan 3 pengukuran. Yang pertama adalah non-performing loan, yang kedua adalah Z-score, yang ketiga adalah ratio weighted asset to total asset. Variabel siklus bisnis diukur dengan pertumbuhan gross domestic product selama periode pengamatan. Adapun variabel diversifikasi pendapatan diukur dengan membagi pendapatan non-bunga dengan total pendapatan. Penelitian ini juga menggunakan 2 variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan yang diukur dengan natural logaritma dari total aset dan profitabilitas yang diukur dengan return on asset. Selanjutnya adalah metode analisis data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan 2 metode. Yang pertama adalah analisis deskriptif, yang dimana memberikan output terkait tertata, nilai tengah, range, dan standar deviasi. Metode yang kedua yang digunakan adalah sistem generalized method of moment, yang memiliki kemampuan untuk menghadapi isu heterosidaktivitas dan autocorrelation yang tidak dapat dihadapi model ordinary least square. Selanjutnya adalah bagian hasil dan pembahasan yang akan dimulai dengan analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata capital buffer yang dimiliki oleh bank di Indonesia adalah 12,18%. Adapun variabel-variabel lain termasuk risiko, siklus bisnis, diversifikasi pendapatan, ukuran perusahaan, serta ROA dapat dilihat di dalam tabel sebagai berikut. Selanjutnya adalah analisis data menggunakan metode System Generalized Method of Moment atau disingkat GMM. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa 4 variabel yaitu risiko, siklus bisnis, ukuran perusahaan, serta profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap capital buffer. Sedangkan variabel diversifikasi pendapatan tidak terbukti berpengaruh terhadap capital buffer. Adapun nilai AR2 menunjukkan tidak terjadinya autocorrelation. Sedangkan Hansen test yang menguji validitas instrumen menunjukkan nilai yang memadai. Berdasarkan hasil analisis data, hipotesis pertama yang berbunyi, risiko berpengaruh positif terhadap capital buffer diterima. Hipotesis kedua yang berbunyi, siklus bisnis berpengaruh negatif terhadap capital buffer ditolak. Dan hipotesis ketiga yang berbunyi, diversifikasi pendapatan berpengaruh negatif terhadap capital buffer ditolak. Berdasarkan hasil analisis data, pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara keseluruhan, hasil estimasi ketiga model menunjukkan bahwa risiko berpengaruh positif terhadap capital buffer. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Jokipi dan Milne pada tahun 2011, yang juga menemukan pengaruh positif risiko terhadap capital buffer. Hasil ini mengindikasikan bahwa tingkat capital buffer bank disesuaikan dengan profil risiko bank tersebut,
Sehingga bank akan merespon dengan meningkatkan atau menurunkan capital buffer ketika terjadi peningkatan atau penurunan pada risiko. Yang kedua, berdasarkan hasil estimasi, siklus bisnis berpengaruh positif terhadap capital buffer yang menunjukkan bahwa bank di Indonesia berperilaku counter cyclicality. Hasil ini berbeda dengan hipotesis yang diajukan. Adapun temuan serupa ditemukan pada penelitian Carvalho et al. Tahun 2015 dan Valencia dan Bolanos pada tahun 2018 yang juga menemukan adanya pengaruh positif siklus bisnis terhadap capital buffer. Temuan ini mengindikasikan bahwa bank akan meningkatkan buffer mereka saat ekonomi bertumbuh, yang bertujuan untuk memberikan ketahanan serta mempertahankan volume aktivitas pinjaman ketika terjadi krisis ekonomi. Ketiga, hasil analisis data menunjukkan bahwa diversifikasi pendapatan tidak memiliki pengaruh terhadap capital buffer yang dimiliki oleh bank. Hal ini berbeda dengan hipotesis yang diajukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Lepetit et al. Pada tahun 2008 dan Effendi pada tahun 2018 juga tidak menemukan adanya pengaruh diversifikasi pendapatan terhadap capital buffer. Terakhir, ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap capital buffer. Di sisi lain, profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap capital buffer. Hasil ini mengindikasikan bahwa bank besar cenderung menahan capital buffer yang lebih kecil atau semakin mendekati batas minimum yang telah ditentukan. Sedangkan pengaruh positif profitabilitas menunjukkan bahwa ketika profitabilitas dari bank meningkat, maka hal ini akan meningkatkan laba ditahan, sekaligus meningkatkan capital buffer yang dipegang. Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, risiko yang diukur dengan 3 pengukuran dalam penelitian ini secara keseluruhan memiliki pengaruh positif terhadap capital buffer. Hasil ini mengindikasikan bahwa bank menyesuaikan tingkat capital buffer yang akan mereka pegang sesuai dengan tingkat risiko yang ada pada portofolio mereka. Kedua, siklus bisnis menunjukkan pengaruh positif terhadap capital buffer. Hal ini mengindikasikan bahwa bank di Indonesia berperilaku counter cyclicality. Ketiga, hasil estimasi terkait pengaruh diversifikasi pendapatan dan capital buffer tidak menunjukkan adanya pengaruh diversifikasi pendapatan terhadap capital buffer yang signifikan. Bagian terakhir adalah keterbatasan penelitian dan saran. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain, pertama, penelitian ini menggunakan 3 pengukuran untuk variabel risiko. Di sisi lain, masih banyak pengukuran dalam menentukan tingkat risiko pada bank. Yang kedua, penelitian ini menggunakan one-step sistem GMM untuk analisis data. Sehingga saran untuk penelitian selanjutnya adalah, pertama, penelitian selanjutnya menggunakan metode pengukuran risiko lain untuk mendapatkan hasil yang lebih baik atau beragam. Yang kedua, diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan two-step sistem GMM yang dianggap memberikan hasil yang lebih efisien. Sekian presentasi terkait penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.